Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nandari Firmansyah, yang kedua Listi Oktavia, yang ketiga Fatwah Arimbi. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Pertama, pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik, sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan dan atau biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan sumber daya organisasi yang digunakan secara tidak efisien, maka penyebabnya harus diinvestigasi. Jika dianggap perlu, dapat dilakukan pula tindakan koreksi untuk mencegah terjadinya hal yang sama di masa mendatang. Yang kedua, yaitu struktur organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dirancang berdasarkan struktur organisasi perusahaan. Penyusunan struktur organisasi tergantung pada pendekatan yang digunakan perusahaan dalam pengelompokan aktivitas. Aktivitas organisasi dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi, produk, dan geografis. Dalam pandangan tradisional berpandangan bahwa perusahaan yang ingin memiliki sistem akuntansi pertanggungjawaban yang efektif, maka pengorganisasian harus dilakukan dengan cara yang mendukung adanya pengendalian operasional. Berikut ini adalah karakteristik penting organisasi yang mendukung pengendalian operasional. 1. Tidak terjadi tumpang tindih dalam pembebanan tanggung jawab. 2. Setiap manajer memahami tanggung jawabnya dengan jelas. 3. Individu yang diberi tanggung jawab harus memiliki kewenangan yang memadai. Adapun pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional mengelompokkan aktivitas perusahaan berdasarkan fungsi-fungsi pokok perusahaan, antara lain fungsi produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. Berdasarkan pendekatan ini, pengendalian dipusatkan pada tingkat direktur. Contoh pendekatan fungsional yaitu karyawan produksi melapor dari tingkat operasi paling bawah hingga direktur produksi. Yang kedua yaitu pendekatan produk. Pendekatan produk mengelompokkan aktivitas perusahaan berdasarkan produk atau kelompok produk yang dihasilkan perusahaan. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab fungsional digabungkan menurut produk atau kelompok produk dan tanggung jawab ditentukan atas dasar produk. Manfaat utama pendekatan produk adalah koordinasi yang lebih efektif terhadap semua aktivitas yang terkait dengan produk atau kelompok produk tertentu. Yang ketiga, pendekatan geografis. Pendekatan geografis disebut juga sebagai pendekatan regional. Pendekatan ini mengelompokkan aktivitas dan menentukan tanggung jawab berdasarkan wilayah geografis. Manfaat utama pengelompokan ini terletak pada koordinasi yang lebih baik dari semua aktivitas dalam wilayah geografis tertentu. Yang ketiga adalah keterkaitan struktur organisasi dan pelaporan pertanggungjawaban. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat bagan organisasi untuk setiap pendekatan yang menunjukkan pengaturan aktivitas dan laporan biaya. Laporan tersebut digunakan untuk memberi contoh informasi yang dimasukkan ke dalam laporan di setiap tingkat pertanggungjawaban. Secara umum, semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban akan semakin ringkas laporannya. Terdapat 4 tingkat pertanggungjawaban yang harus ditentukan dengan baik dan konsisten, yaitu sebagai berikut. Tingkat 1. Terdapat direktur utama yang bertanggung jawab terhadap semua operasi. Selanjutnya, tingkat 2. Terdapat direktur yang masing-masing membawahi sebuah divisi dan bertanggung jawab kepada direktur utama. Selanjutnya, tingkat 3. Terdapat manajer pabrik dan masing-masing membawahi sebuah pabrik dalam divisi tertentu dan bertanggung jawab kepada direktur di atasnya. Selanjutnya, tingkat 4, terdapat kepala departemen yang masing-masing membawahi satu departemen dalam sebuah pabrik dan bertanggung jawab
kepada manajer pabrik. Struktur tersebut dapat diteruskan hingga tingkat paling rendah, misalnya pusat biaya dalam sebuah departemen. Biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal tergantung kebutuhan perusahaan. Jika terdapat banyak divisi dan pabrik, perlu digunakan sistem akun yang seragam sehingga klasifikasi biaya suatu unit dapat dibandingkan dengan unit lainnya. Perusahaan dapat memasukkan biaya terkendali saja atau semua biaya tak terkendali ke dalam laporan. Oleh karena itu, pembuatan berbagai biaya ke dalam laporan antar perusahaan sangat bervariasi. Yang keempat yaitu penentuan pihak yang mengendalikan biaya. Menurut pandangan tradisional, asumsi dasar akuntansi pertanggungjawaban adalah individu yang berwenang mengendalikan aktivitas harus bertanggung jawab terhadap biaya yang timbul akibat pelaksanaan aktivitas tersebut. Biaya setiap unsur pengeluaran terdiri atas dua elemen, yaitu 1. Harga per unit, dan 2. Kualitas unsur yang digunakan. Harga mungkin dapat dikendalikan oleh Departemen Pembelian atau Departemen Personalia, sedangkan kuantitas yang digunakan dapat dikendalikan oleh Departemen Produksi yang menggunakan bahan atau perlengkapan serta mempekerjakan karyawan. Apabila suatu biaya dapat ditelusur dan dibebankan langsung ke suatu departemen dan jumlahnya dipengaruhi oleh perusahaan aktivitas departemen, maka biaya tersebut termasuk biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer departemen. Biaya semacam itu disebut sebagai biaya variabel karena jumlah totalnya berubah menurut perubahan aktivitas. Yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap biaya overhead. Banyak unsur overhead yang dapat dibebankan secara langsung ke suatu departemen dan menjadi tanggung jawab langsung kepada departemen. Unsur overhead lainnya harus dialokasikan atau didistribusikan dalam rangka menghitung tarif pembebanan overhead pabrik ke semua produk yang dihasilkan dalam satu periode. Distribusi ke departemen memakai jasa terdapat beberapa tarif di dalamnya, yaitu tarif penagihan, tarif jam terjual, tarif pembebanan, atau tarif transfer. Metode tersebut berdasarkan analisis bahwa departemen memakai bahan dan perlengkapan dari pemasok luar. Tarif penagihan merupakan fungsi tingkat aktivitas dan efisiensi operasi departemen jasa. Departemen pemakai tidak dapat mengendalikan efisiensi operasi departemen jasa sehingga tarif penagihan harus ditentukan di muka. Untuk tujuan akuntansi pertanggungjawaban, departemen pemakai harus mengetahui harga jasa sebelum membeli sehingga dapat mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Adapun langkah-langkah perhitungan tarif penagihan departemen jasa adalah sebagai berikut. 1. Mengestimasi atau menganggarkan biaya yang dapat ditelusur langsung ke departemen jasa, seperti supervisi, tenaga tidak langsung, pajak gaji karyawan, perlengkapan, depresiasi peralatan. Yang kedua, pengalokasian anggaran biaya bersama ke setiap departemen, seperti mandor pabrik, departemen bangunan, pajak bumi dan bangunan, asuransi, dan utilitas. Yang ketiga, mengalokasikan anggaran biaya departemen jasa ke departemen lain. Keempat, menghitung tarif penagihan dengan cara membagi jumlah estimasi biaya departemen jasa dengan jumlah perkiraan jam jasa yang akan diberikan pada masa datang. Apabila dalam departemen terdapat biaya departemen pemeliharaan sesungguhnya melebihi yang ditagihkan ke departemen pemakai, maka manajer departemen pemeliharaan harus bertanggung jawab terhadap penyimpangan biaya tersebut. Penyimpangan biaya dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Penyimpangan kapasitas menganggur. Penyimpangan tersebut merupakan ukuran pemanfaatan kapasitas yang terjadi karena hal-hal sebagai berikut. 1. Aktivitas pada departemen pemeliharaan yang tidak efisien. 2. Perubahan harga per unit 1 atau lebih unsur overhead. 3. Kesalahan dalam penetapan kuantitas dan atau harga dianggarkan berbagai unsur overhead dalam 1 bulan. Yang kedua yaitu penyimpangan pengeluaran.
Penyimpangan pengeluaran merupakan ukuran perbedaan antara harga dan kuantitas berbagai unsur overhead yang sesungguhnya dengan yang dianggarkan. Penyebab penyimpangan tersebut mungkin sudah diketahui oleh manajer departemen atau mungkin harus ditentukan melalui investigasi. Yang selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan kinerja yang menyajikan kinerja manajer yang bertanggung jawab terhadap unit pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, memotivasi individu mencapai kinerja yang tinggi dengan melaporkan efisiensi dan inefisiensi kepada manajer pusat pertanggungjawaban dan atasannya. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat membantu manajer pusat pertanggungjawaban untuk mengidentifikasi inefisiensi sehingga mereka dapat mengendalikan biaya menjadi lebih efektif. Yang pertama yaitu karakteristik laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan struktur organisasi. Laporan harus konsisten, bentuk dan isinya setiap diterbitkan. Laporan harus tepat waktu. Laporan harus diterbitkan secara teratur. Laporan harus mudah dipahami. Laporan memuat perincian yang memadai tetapi tidak berlebihan. Laporan harus menyajikan data perbandingan, membandingkan anggaran atau standar yang sudah ditentukan dengan hasil sesungguhnya. Laporan harus analitis. Laporan untuk manajer operasi harus menyajikan informasi mengenai unit fisik sekaligus jumlah rupiahnya. Yang kedua yaitu ilustrasi laporan pertanggungjawaban. Sebagai contoh, PT Khatulistiwa adalah perusahaan yang memproduksi alat rumah tangga. Biaya diakumulasi berdasarkan pusat pertanggungjawaban dan dilaporkan ketika diperlukan. Beberapa jenis biaya dilaporkan secara harian, sementara beberapa jenis biaya yang lain dilaporkan dalam mingguan dan bulanan. PT Khatulistiwa memiliki 4 tingkat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama yaitu Direktur Utama, tingkat kedua yaitu Direktur Pemasaran, Direktur Produksi, dan Direktur Keuangan. Tingkat 3 yaitu Manajer Pabrik A, Manajer Pabrik B, dan Manajer Pabrik C, dan Manajer Pabrik D. Untuk tingkat 4 yaitu Kepala Departemen Pengolahan, Kepala Departemen Perakitan, Kepala Departemen Penyelesaian. Yang ketiga yaitu review struktur laporan. Sistem pelaporan disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat memberikan informasi yang diperlukan pada setiap tingkat. Jumlah laporan yang diserahkan harus dievaluasi secara teratur agar tidak terjadi kekacauan karena. Yang ketiga yaitu review struktur laporan. Sistem pelaporan disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat memberikan informasi yang diperlukan pada setiap tingkat. Jumlah laporan yang diserahkan harus dievaluasi secara teratur agar tidak terjadi kekacauan karena adanya informasi yang tertinggal dan terlalu banyak dengan mengabaikan biaya untuk menyiapkan atau kelayakan. Yang selanjutnya yaitu analisis penyimpangan dan anggaran fleksibel. Yang pertama, penyusunan anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang mengukur jumlah biaya yang seharusnya pada satu set volume anggaran yang disesuaikan dengan volume aktivitas sesungguhnya. Penyimpangan pengeluaran adalah perbedaan antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya. Rumus: penyimpangan pengeluaran sama dengan biaya sesungguhnya dikurangi biaya yang dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya, atau biaya sesungguhnya dikurangi tarif tetap dikali tingkat aktivitas dianggarkan ditambah tarif variabel dikalikan tingkat aktivitas sesungguhnya. Penyimpangan kapasitas menganggur adalah perbedaan antara biaya yang dianggarkan pada tingkat aktivitas sesungguhnya dengan biaya yang dibebankan ke produk yang dihasilkan selama satu periode. Rumusnya, penyimpangan kapasitas menganggur sama dengan biaya dianggarkan pada tingkat aktivitas sesungguhnya dikurangi biaya yang dibebankan, atau tarif tetap dikalikan tingkat aktivitas dianggarkan ditambah tarif variabel dikalikan tingkat aktivitas sesungguhnya dikurangi tarif tetap dikali tingkat aktivitas sesungguhnya ditambah tarif variabel dikali tingkat aktivitas sesungguhnya, atau tarif tetap dikali tingkat aktivitas dianggarkan dikurangi tarif tetap dikalikan tingkat aktivitas sesungguhnya,
atau tingkat aktivitas dianggarkan dikurangi tingkat aktivitas sesungguhnya dikali tarif tetap. Contoh perhitungan penyimpangan pengeluaran dan kapasitas penganggur. Overhead dianggarkan oleh Departemen Perakitan PT Panorama tahun 2012 sebesar 10 juta. Terdiri atas biaya tetap sebesar 6 juta dan biaya variabel sebesar 4 juta. Tarif variabel 4.000 per unit dan produksi yang direncanakan sebanyak 1.000 unit. Tarif overhead pada periode itu yaitu 10.000 per unit. Overhead pabrik dibebankan ke produksi selama satu periode adalah 11 juta. Didapatkan dari tarif 10.000 dikalikan unit yang sesungguhnya. Berdasarkan pada pemaparan contoh soal pada slide sebelumnya, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. Pertama adalah perhitungan penyimpanan pengeluaran. Dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya adalah perhitungan penyimpangan kapasitas menganggur. Juga bisa dapat dilihat dalam slide ini. Selanjutnya adalah perhitungan penyimpanan total. Selanjutnya adalah menyusun laporan penyimpangan. Berikut contoh perhitungan penyimpangan dalam sistem penganggaran fleksibel. Misalkan Departemen Pengelolaan sesungguhnya menggunakan 1075 jam mesin selama sebulan dan mengeluarkan biaya sesungguhnya. Biaya overhead sesungguhnya dapat dihitung sebagai berikut. Kita dapat melihatnya dalam slide ini. Jumlah penyimpangan pengeluaran ditambah jumlah penyimpangan kapasitas menganggur sama dengan jumlah overhead pabrik lebih atau kurang dibebankan selama satu periode. Perhitungannya sebagai berikut. Bisa dilihat dalam slide. Selanjutnya pada slide ini kita akan membahas tentang akuntansi pertanggungjawaban dengan pendekatan alternatif. Kritik terhadap kegunaan akuntansi pertanggungjawaban dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, berhubungan dengan perilaku disfungsional manajer yang dievaluasi atas dasar kinerja yang dilaporkan oleh sistem tersebut. Yang kedua adalah berhubungan dengan kegunaan data yang dihasilkan oleh sistem bagi manajer. Selanjutnya menjelaskan tentang perilaku disfungsional manajer. Manajer pengendalian aktivitas yang menimbulkan biaya sehingga penyimpangan yang terjadi dibebankan kepada manajer, sehingga individu cenderung melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir atau juga menghilangkan penyimpangan. Sehingga hal tersebut menimbulkan disfungsional, yaitu pertama, manajer cenderung mengutamakan kepentingan sendiri. Selanjutnya, manajer memusatkan perhatian pada pencapaian anggaran. Manajer memusatkan perhatian pada target jangka pendek, serta manajer pandai memanipulasi akan lebih sukses daripada manajer yang tidak pandai memanipulasi. Selanjutnya menjelaskan tentang kegunaan informasi bagi manajer. Penyimpangan dilaporkan dengan tujuan menjaga agar manajer bertanggung jawab terhadap terjadinya biaya. Yang kedua, memberikan informasi yang berguna bagi manajer pusat pertanggungjawaban dalam upaya pengendalian aktivitas bisnis menjadi lebih efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.